Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Mimin doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. Jadi setelah Moro berhasil menyerang Vegeta yang tidak bisa berubah ke mode Super Saiyan Blue lagi, sementara Goku yang tidak mau tinggal diam begitu saja melihat Vegeta diserang oleh Moro. Dan cepat Goku pun langsung saja melompat untuk melayangkan tendangannya kepada Moro. Tapi berhubung Moro masih bisa menangkis tendangan itu, sialnya di sini justru Goku lah yang harus terkena bantingan Moro. Yang kemudian Moro lanjutkan dengan melempar Goku ke lava panas miliknya, hingga membuat Goku sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena kekuatannya juga telah diserap oleh Moro. Namun ketika Moro baru saja menyombongkan dirinya dengan mengatakan semakin lama pertarungan ini berlangsung, maka akan semakin melemah juga kekuatan mereka. Sontak Moro pun malah dikejutkan dengan Vegeta yang ternyata masih bisa bangkit dan langsung menyerang Moro dengan tembakan lasernya. Namun betapa kagetnya Vegeta, alih-alih serangan lasernya itu bisa melukai Moro, ternyata Moro ini malah dengan santainya memakan laser tersebut hingga membuatnya jadi semakin kuat lagi. Sementara di tempat berbeda di planet Berus saat ini, di sini kita pun dapat melihat ada Whis yang sedang menemani Berus lomba memancing bersama ikan peramal. Whis yang saat itu menyadari kalau planet Namek sedang menunjukkan penurunan tingkat energi yang tajam. Lantas dia pun langsung memeriksanya untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di sana. Sedangkan di sisi Berus menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang menarik untuk didengar. Tentu saja dia pun jadi dibuat sangat senang, karena sebagai dewa penghancur dia tidak perlu repot-repot melakukan tugasnya untuk menghancurkan planet. Whis kemudian bertanya apakah Berus tidak tertarik dengan hal ini. Jadi berhubung menurut Berus planet Namek itu tidak punya makanan karena penghuni di sana cuma minum air saja. Di sini Berus pun menjawab tentunya dia tidak tertarik sama sekali. Padahal dia belum tahu kalau Goku dan Vegeta sedang terpojok saat bertarung melawan Moro. Lalu kembali lagi ke tempat pertarungan yang terjadi saat ini. Goku dan Vegeta yang saat itu sudah tidak memiliki tenaga lagi untuk bertarung melawan Moro. Lantas mereka pun berencana untuk segera kabur ke tempat Merus dan polisi galaksi demi memulihkan kekuatan mereka terlebih dahulu. Tapi tepat ketika Goku baru saja akan menggunakan teleportasi instannya untuk kembali ke sana, ternyata Ki Goku malah tidak cukup untuk melakukan hal itu. Hingga mereka pun sekali lagi harus terkena serangan laser besar dari Moro yang membuat mereka terhempas dengan sangat kuat dan begitu kesakitan. Moro kemudian berkata, "Akhirnya kalian berhenti melawan. Ini mengejutkan karena makhluk seperti kalian tidak ada di eraku. Satu-satunya yang bisa menghalangiku sejak dulu hanyalah Dewa Agung yang mencuri jurusku." Setelah mengatakan itu, Moro pun langsung saja melompat ke arah Goku dan Vegeta untuk menyerap semua energi yang masih mereka punya. Hingga ketika Goku dan Vegeta jadi pingsan dan tubuh Moro juga jadi lebih kekar lagi setelah memakan energi mereka. Sontak Moro pun sangat tidak menyangka bahwa dengan memakan energi dari kedua Saiyan ini saja ternyata bisa sehebat ini. Tak lama kemudian rekan Moro datang menghampiri Moro untuk memberi selamat atas kemenangannya. Moro merasakan saat ini para bangsa Namek sudah berpencar dan terbagi menjadi beberapa kelompok. Namun dengan kemampuan yang dia miliki, Moro pun tetap dapat mengetahui di mana mereka semua berada. Sementara ketika Moro bersama rekannya akan melanjutkan rencana mereka untuk merebut Dragon Ball dan meninggalkan Goku Vegeta yang mereka kira sudah mati. Di tempat berbeda di planet bumi saat ini, kita pun dapat melihat ada Bulma yang mengajak Satan untuk mencari Goku dan Vegeta. Bulma yang begitu khawatir dengan mereka yang telah menghilang lebih dari seminggu, kemudian bertanya kepada Satan apakah para bangsat yang menculik Goku dan Vegeta memakai simbol ini di seragam mereka. Hingga setelah Satan mengiyakan pertanyaan Bulma tersebut, akhirnya Bulma pun langsung bisa tahu kalau yang membawa mereka ke sana pasti adalah polisi galaksi. Kini Bulma dan Satan akan menuju ke tempat kakak Bulma karena dia punya komunikator untuk menghubungi Jaco. Sementara di sisi Merus yang saat ini telah kembali ke markas pusat polisi galaksi. Di sini dia pun langsung mendapat kabar bahwa Majin Buu telah bangun dan sekarang dia ada di ruang makan. Jaco yang saat itu telah dihubungi oleh Bulma. Sontak dia pun jadi merasa tertekan karena selalu dijadikan tempat pelampiasan kemarahan Bulma. Tentunya karena setelah itu agen Iriko datang melaporkan bahwa anggota mereka yang berpatroli berhasil mendeteksi sinyal kehidupan dari Goku dan Vegeta. Akhirnya Jaco pun bisa merasa lebih lega karena Goku dan Vegeta ternyata belum mati. Scene kemudian kembali berganti ke planet Namek. Di sini terlihat Goku dan Vegeta yang sedang dirawat oleh salah satu orang Namek yang telah menyelamatkan mereka dari kematian. Hingga berkat usaha keras dan kemampuan penyembuh dari orang Nameknya bernama SK ini, akhirnya Goku dan Vegeta bisa tersadar kembali meski belum pulih sepenuhnya. SK kemudian memberitahu kepada Goku dan Vegeta bahwa mereka telah pingsan selama 3 hari penuh. Tentunya hal itu adalah kabar yang sangat mengejutkan Goku dan Vegeta.
Ditambah lagi sekarang Moro juga telah menyerang 3 desa, yang itu artinya dia berhasil mendapatkan 3 bola naga. Di sini kita pun dapat melihat Moro yang membantai para petarung terkuat Namekian dan memberi ketakutan pada mereka. Bahkan meskipun beberapa orang bangsa Namek sudah bergabung untuk memunculkan satu orang ksatria terkuat yang biasanya bisa mengalahkan apapun ancaman mereka, kali ini ksatria itu pun juga tidak berkutik di hadapan Moro, karena Moro sudah lebih dulu melobangi perutnya hanya dengan satu tangannya saja. Mendengar cerita itu sontak telah membuat Vegeta dan Goku jadi semakin kesal karena Moro sudah jadi lebih kuat dibandingkan saat melawan mereka sebelumnya. Sedangkan di saat para bangsa Namek dibantai dengan sadis, mereka berdua malah hanya bisa sembunyi seperti tikus yang ketakutan. Sampai sejauh ini Moro sudah berhasil mengumpulkan 3 Dragon Ball dan akan mendapatkan bola keempat setelah menghancurkan desa Suburi. Moro dapat menemukan Dragon Ball dengan cara menemukan lokasi tempat tinggal Namekian dan menyerang mereka satu persatu seperti yang dilakukan oleh Frieza. Namun kalau Moro tidak bisa mengumpulkan semua Dragon Ball, menurut Goku seharusnya mereka akan baik-baik saja selama Moro tidak bisa menemukan satu Dragon Ball terakhir yang ada di tempat ini. Goku kemudian meminta kepada Elder untuk mengirimkan pesan kepada bangsa Namek yang selamat untuk segera meninggalkan desa agar mereka tidak mati sia-sia. Tapi meskipun cara itu memang sempat membuat Moro cukup kesulitan untuk menemukan Dragon Ball lainnya, mengejutkannya adalah ternyata Moro ini juga bisa mendeteksi keberadaan Dragon Ball yang telah disembunyikan meski tanpa harus menggunakan radar. Sementara itu berhubung tindakan Moro ini telah membuat kekacauan yang besar di planet Namek, ternyata hal itu juga dapat dirasakan oleh Dende dan Piccolo yang sedang berada di bumi. Mereka merasakan saat ini telah terjadi sesuatu yang buruk di planet Namek. Ditambah lagi karena beberapa hari yang lalu Piccolo tidak bisa lagi merasakan ki dari Goku dan Vegeta di sini. Lantas hal itu semakin menguatkan dugaan Piccolo bahwa Goku dan Vegeta pasti sudah pergi ke sana karena hal buruk tersebut. Kini Moro telah mendapatkan 6 Dragon Ball dan mereka sedang menuju ke tempat Goku dan Vegeta untuk mengambil Dragon Ball terakhir. Hingga di saat Goku baru saja berencana akan menggunakan teleportasi instan untuk mengambil kacang Senzu yang dapat memulihkan kekuatannya, tiba-tiba saja mereka pun langsung dikejutkan dengan Vegeta yang dapat merasakan Ki Moro yang sedang bergerak ke sini. Dalam situasi ini tentunya Goku dan Vegeta sudah tidak punya pilihan selain menghadapi Moro dengan kekuatan seadanya saja. Namun sebelum Vegeta menyusul Goku yang sudah pergi lebih dulu untuk menemui Moro, di sini Vegeta pun ingin bertanya kepada Elder bagaimana perasaan mereka terhadap Vegeta pasca ia membantai para Namekian beberapa tahun yang lalu. Sang ketua menjawab tentunya mereka tidak akan pernah melupakan kejadian itu dengan mudah. Tapi karena mereka tidak ingin menyimpan dendam dan kebencian yang hanya akan memperpanjang masalah, jadi mereka pun hanya bisa mengharapkan kedamaian bagi bangsa mereka. Setelah mendengar jawaban itu, Vegeta pun langsung pergi menyusul Goku untuk menyambut kedatangan Moro. Vegeta mengatakan kalau Goku selamat dalam pertarungan ini. Dia ingin Goku menjadikan pemulihan planet Namek seperti dulu lagi sebagai prioritas utamanya. Hingga tidak berselang lama setelah Goku menjawab baiklah dan Moro juga sudah sampai di tempat mereka. Di sini keduanya pun langsung saja menggunakan sisa-sisa kekuatan mereka untuk bertarung melawan Moro. Meski tanpa berubah ke mode Super Saiyan, Goku dan Vegeta tetap melesat ke depan untuk menyerang Moro lebih dulu. Namun sesaat sebelum mereka sempat melancarkan serangan kepada Moro, tiba-tiba saja mereka pun malah dikejutkan dengan kemunculan pesawat polisi galaksi yang sedang dinaiki oleh Merus. Tanpa basa-basi Merus pun langsung saja menembaki pesawat Moro hingga membuatnya terjatuh. Namun karena Moro segera keluar dari pesawat itu dan terbang ke langit, dengan sigap Merus pun juga langsung meminta kepada agen Iriko untuk menerbangkan pesawatnya ke atas agar dia bisa mencapai Moro. Melihat aksi Merus tentunya Moro tidak akan tinggal diam begitu saja dan langsung menyerang Merus dengan tembakan lasernya. Tapi berkat pergerakan Merus yang lincah, ternyata Merus ini masih bisa menghindari setiap tembakan itu dan langsung menembakkan sebuah perangkap yang mampu menangkap Moro. Moro yang saat itu jadi tidak berdaya di hadapan Merus. Dia pun kemudian bertanya sebenarnya apa yang dilakukan oleh Merus. Namun alih-alih menjawab pertanyaan Moro tersebut, di sini Merus pun malah membawa Moro mendarat ke permukaan dan langsung membantingnya ke tanah. Melihat kejadian itu, Goku dan Vegeta segera menghampiri Merus. Merus sangat senang melihat mereka berdua yang tidak terluka. Tapi ketika Goku bertanya apakah Merus akan membawa Moro ke penjara seperti itu, ternyata Merus ini malah menjawab tidak, karena perangkap ini cuma bisa menahan Moro sampai mereka bisa menemukan solusi lainnya. Merus kemudian menyuruh agen Jaco untuk mengeluarkan seseorang dari pesawatnya sekarang. Hingga setelah seseorang itu dikeluarkan dengan paksa dari pesawat tersebut, ternyata dia adalah Majin Buu yang saat itu terjatuh bersama Jaco yang terhimpit di bawahnya. Di sini Jaco menyuruh Buu untuk segera bangun dan menyegel kekuatan Sir Moro. Atau lebih tepatnya,
Saat ini Bu sedang dihipnotis menggunakan aroma terapis agar dia bisa mengakses ingatan dari Dewa Agung untuk menyegel Sir Moro. Jadi ketika Bu melihat ada Moro di hadapannya, sontak Bu pun langsung bisa mengingat kalau Moro ini adalah orang jahat yang dulu pernah dia tangkap. Moro yang kaget saat melihat wujud Bu yang tampak mirip dengan Dai Kaioshin. Lantas dia pun jadi bertanya-tanya kenapa Dai Kaio masih hidup. Namun karena Bu ini tidak mau menjawab pertanyaan Moro tersebut, sontak Moro yang sangat murka langsung saja melepaskan semua kekuatan yang dia miliki untuk menghancurkan perangkap Merus. Moro dan Bu kemudian saling berhadapan sembari mengingat kembali pertarungan mereka di masa lalu. Hingga ketika keduanya sudah saling bersiap untuk mengulang pertarungan mereka kembali. Di sini Majin Buu juga mulai mengeluarkan asap dari kepalanya dan kekuatannya juga meningkat secara drastis. Tanpa basa-basi Majin Buu langsung saja terbang ke arah Moro untuk melancarkan serangan pertamanya. Bahkan meski Moro sudah membuat penghalang lava untuk mencegah serangan Bu, saat itu Bu tetap saja menerobos penghalang tersebut hingga berhasil mendaratkan pukulannya tepat di wajah Moro. Moro yang kesal tentu saja juga langsung membalas menyerang Bu hingga melubangi tubuhnya. Tapi bukannya merasa sakit setelah terkena serangan itu. Kocaknya Bu ini malah tersenyum karena dia bisa mementalkan Moro dengan perut gendutnya yang bisa bergenerasi. Yang kemudian dia lanjutkan dengan menyerang Moro menggunakan semburan laser dari mulutnya. Melihat kejadian itu, sontak Merus pun jadi sangat terkejut karena dia tidak tahu kalau Bu bisa mempunyai kekuatan sehebat ini. Bahkan meski Moro sekali lagi melancarkan serangannya kepada Bu dengan bola lava yang sangat panas, di sini Bu tetap saja masih bisa menangkis bola lava itu dengan mudah. Lalu dia juga melompat ke atas Moro untuk memukul kepalanya hingga terhempas ke tanah. Vegeta yang saat itu menyadari ada sesuatu yang berubah dari Bu. Dia pun kemudian mengatakan kepada Goku bahwa tingkat energi Bu tidak menurun sedikit pun. Atau dengan kata lain, kali ini sihir penyerapan energi milik Moro sama sekali tidak mempan kepada Bu. Moro yang kewalahan menghadapi Bu kemudian terheran kenapa Bu ini bisa mempunyai kemampuan sehebat itu. Namun lagi-lagi, Bu hanya menanggapinya dengan tersenyum sembari memperlihatkan pose kerennya. Di sini Bu sekali lagi melancarkan serangannya kepada Moro dengan menembakkan laser dari antenanya. Tapi meski Moro masih bisa menghindari serangan Bu dengan melompat ke sisi lainnya, dalam sekejap mata, tiba-tiba saja Bu ini malah sudah berada tepat di atas Moro dan langsung menduduki tubuhnya agar dia bisa menghantamkan pukulan bertubi-tubinya kepada Moro dengan sangat brutal. Melihat hal itu tentu saja semuanya jadi kagum akan kekuatan Bu yang luar biasa. Bahkan meskipun saat itu Moro masih bisa menyemburkan lasernya kepada Bu hingga membuat kepalanya jadi hancur. Kocaknya di sini, ternyata Bu masih saja sempat membuat lelucon dengan memunculkan kepalanya di tangan untuk mengejutkan Moro. Yang kemudian Bu lanjutkan dengan memukul Moro sampai terpental ke belakang. Sementara di Sajako terkagum melihat cara bertarung Bu yang tidak biasa. Di sini kita pun dapat melihat Bu yang kembali melancarkan serangan konyolnya kepada Moro dengan tendangan kakinya yang bisa memanjang. Goku mengatakan dia sudah cukup lama tidak melihat Bu bertarung. Sir Moro memang tidak berpengaruh padanya, tapi sepertinya Bu sudah jadi lebih kuat. Bahkan meski Merus juga tahu kalau membuka memori tentang masa lalu Dai Kaioshin yang ada di tubuh Majin Buu bisa membuka kekuatannya yang sebenarnya, Merus sendiri tidak pernah menduga kalau Bu akan jadi sekuat ini. Sampai di sini Bu terus melanjutkan serangannya kepada Moro dengan memutar tubuh Moro, lalu melemparkannya ke bebatuan. Sementara Moro yang kesal kalau saja dia punya seluruh kekuatannya dan bisa menelan seluruh dunia ini. Saat itu Moro pun kembali bangkit dari kekalahannya sembari mengatakan, "Aku pasti tidak akan kalah darimu." Bu yang mendengarnya lantas dia pun kembali mengejek Moro dengan mengatakan jangan membuat alasan lagi. Karena walau bagaimanapun juga, bagi Bu Moro itu sangat lemah jika dibandingkan dirinya. Di sini Bu langsung saja memunculkan 6 tangan dari tubuhnya dan melompat ke arah Moro untuk memukulnya secara bertubi-tubi. Bahkan saking konyolnya kemampuan Bu tersebut, ternyata tangan-tangan itu juga bisa melayang sendiri meski sudah terpisah dengan tubuh Bu. Dari situasi ini tentu saja telah membuat Goku jadi sangat senang karena Bu jauh lebih unggul dari Moro. Tapi karena di lain sisi Merus masih mengkhawatirkan Sir Moro dan tidak ada yang tahu tipuan apalagi yang akan Moro gunakan. Saat itu Merus pun segera meminta kepada Bu untuk menggunakan jurus jitunya sekarang juga selagi Moro tidak bisa melawan. Bu yang mendengarnya tentu saja langsung menuruti perintah Merus dan segera mengunci pergerakan Moro untuk merebut kekuatan sihirnya. Namun sesaat sebelum Bu sempat melakukan jurus itu, tiba-tiba saja langit di sana malah berubah jadi gelap hingga membuat mereka jadi mengabaikan Moro. Jako bertanya-tanya apakah planet ini sedang mengalami perubahan waktu tiba-tiba. Tapi karena di lain sisi Goku dan Vegeta sangat tahu bahwa fenomena seperti ini hanya bisa terjadi saat naga perungga muncul. Saat ini pasti ada seseorang yang berhasil mengumpulkan ketujuh Dragon Ball untuk memanggil sang naga tersebut. Dan benar saja,
Ternyata orang yang melakukannya tidak lain adalah rekan Moro yang saat itu menggunakan anak Namek untuk ritual pemanggilannya. Sang naga mengatakan dia akan mengabulkan 3 permintaan dengan kekuatannya. Permintaan pertama pria ini adalah menyembuhkan semua lukanya. Hingga setelah sang naga mengabulkan permintaan pertama tersebut dan membuat pria itu bisa langsung sembuh. Dengan cepat Goku dan Vegeta segera terbang ke sana untuk menghentikannya membuat permintaan selanjutnya. Menyadari hal itu, Moro pun juga segera menghubungi rekannya melalui telepati dan menyuruhnya meminta kepada sang naga agar mengembalikan seluruh kekuatan Moro. Hingga meskipun sesaat rekannya sempat ragu karena dia sendiri masih memiliki permintaan untuk mengirimnya kabur ke planet terpencil. Tapi setelah Moro mengancam keselamatannya dan akan memburunya sampai ke ujung alam semesta ini, pada akhirnya dia pun mau juga menuruti perintah Moro dan langsung meminta kepada sang naga untuk memberikan seluruh kekuatan Shin Moro kembali. Dan dalam sekejap mata, seketika Moro pun akhirnya berhasil mendapatkan semua kekuatannya lagi, hingga mengejutkan semua orang yang melihatnya. Tanpa membuang waktu, Moro pun segera melesat ke tempat rekannya yang membuat Goku dan Vegeta terhempas ke tanah. Namun ketika rekannya baru saja akan menyebutkan permintaan terakhirnya kepada sang naga, tiba-tiba saja Moro pun malah menusuk perut rekannya itu dari belakang, hingga membuatnya mati seketika. Moro mengatakan dia sendiri masih punya permintaan lain selain membalikan kekuatannya. Tapi di saat Moro menyebutkan permintaannya itu kepada sang naga, sayangnya di sini tidak dijelaskan mengenai apa permintaan Moro tersebut. Yang jelas meskipun Moro sendiri tidak yakin apakah sang naga bisa mengabulkan permintaannya yang ini, ternyata permintaan itu juga bisa dikabulkan oleh sang naga, dan ketujuh Dragon Ball juga langsung terpencar ke segala penjuru arah. Lalu tidak berselang lama setelah kepergian sang naga dan langit di sana jadi siang kembali. Goku dan Vegeta akhirnya juga sampai di sana, namun sayang mereka sudah terlambat. Goku yang sangat murka melihat semua orang Namek telah mati di sana. Sontak dia pun akan membuat Moro membayarnya, tidak peduli meski Moro sudah menjelaskan bahwa rekannya lain yang telah membunuh orang Namek itu. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Dragon Ball Super kali ini. Terima kasih buat teman-temannya sudah nonton sampai selesai. Kira-kira mampukah Goku, Vegeta, dan Dewa Agung mengalahkan Moro di pertarungan berikutnya? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.